Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Majelis Ta'lim Masjid Agung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan malam ini kita semuanya masih diberkati oleh Allah, usia yang panjang, sehat walafiat, sehingga kita dapat menunaikan kewajiban kita dalam rangka thalabul ilmi, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah majlis yang kita laksanakan pada malam ini adalah merupakan majlis yang sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah daripada majlisnya para malaikat. Dan majlis seperti ini adalah merupakan majlis seperti laksana bagaikan raudhah min riyadil jannah, di antara kebunnya daripada kebun-kebunnya surga di alam dunia. Jadi raudhah itu bisa di alam dunia, ya, kebunnya surga itu seperti ini, dan juga ada di alam barzah, alam kubur, merupakan raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan raudhah baik di dunia, di alam barzah, terlebih nanti di alam akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada taklim malam ini kita akan lanjut bahasannya dari apa yang telah kami sampaikan pada minggu yang lalu, yakni tentang masalah perjalanan kehidupan manusia, di mana bahwa dalam perjalanan hidup manusia ini mengalami 4 fase kehidupan, ya. 4 fase kehidupan. Fase yang pertama yakni apa yang dinamakan alam arham atau alam rahim, ya. Dan fase ini memang tidak lama, ya, tidak lama. Berkisar antara sekitar 9 bulan 10 hari. Bahkan ada yang kurang dari itu, ya, ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan, atau yang dinamakan prematur, ya, sebelum waktunya lahir daripada sesuai dengan kaidah daripada ilmu kesehatan. Nah, ketika waktu lahir ke alam dunia, ya, sampai dengan detik ini saat ini, setelah kita 9 bulan di alam arham, di mana ketika perjalanan 4 bulan di alam arham itu Allah mempersatukan, Allah menyatukan antara ruh kita dengan diri kita atau dengan jasad kita, ya. Dan pada saat itu Allah telah menentukan segala sesuatunya, jodoh, lara, pakti, baja, jeung celakanya sudah Allah tentukan, ya, di saat waktu 4 bulan dalam janin kandungan ibu kita. Makanya tidak heran, ya, bagi orang tua yang paham, ada syukuran 4 bulanan, ada syukuran 7 bulanan, ya. Nah, 4 bulanan karena ketika itu kita dipersatukan antara ruh dengan jasad kita, kemudian kita memohon doa kepada Allah kiranya nasib daripada janin yang dikandung daripada seorang ibu itu dia kelak menjadi anak yang soleh, yang soleha. Anak seperti itu, ya. Kemudian di saat 70 bulannya pun juga, ya, bermunajat seperti itu, ya, kemudian sampailah kepada lahir apa yang dinamakan kelahiran kita di alam dunia. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan manusia setelah kita memasuki daripada fase kehidupan yang kedua, yakni kehidupan dunia. Nah, dalam perjalanan ini, manusia hidup ini laksana seperti bagaikan kerucut gitu, asupan. Tahu asupannya? Yang lingkarannya besar, tapi semakin ke bawah semakin kecil, sebenarnya pada suatu titik. Nah, itu yang biasa suka dipakai oleh ibu-ibu ketika waktu menanam nasi, ya. Pakai langsung apa itu? Ya, nah seperti itu. Nah, itu kalau kita melihat asupan atau kerucut, itu menunjukkan daripada usia perjalanan manusia di dalam kehidupan dunia. Ya,
di mana lubangnya cukup besar bagian atas, itu menunjukkan perputaran daripada kehidupan kita. Ya. Sama halnya seperti bumi. Bumi ini kan bentuknya bulat, ya kan? Berputar pada porosnya. Nah, berputar pada porosnya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya ya, di antara ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati dan bumi itu wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian daripada siang dan malam, la ayatin lil albab, itu menunjukkan daripada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari perputaran bumi berputar pada porosnya, pergantian daripada siang dan malam, itu menunjukkan daripada usia alam dunia atau usia daripada manusia. Itu ya. Nah, yang mana lama-kelamaan putaran ini akan semakin mengecil, ya, mengecil, maka sampailah kepada suatu titik. Nah, hanya dalam perjalanan itu, ya, ketika waktu orang lahir, ya, 0 tahun, kemudian sampai kepada 9 tahun atau 15 tahun, itu menunjukkan usia akhir balik, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian terus berputar lagi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Nah, tak terasa sampailah usia kita pada usia berapa? 25 tahun. Apa 25 tahun di sana? Yakni nikah. Ya, menikah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus berputar lagi, ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Perputaran kehidupan manusia ini ibaratnya seperti orang ketika waktu bertawaf, ya, bertawaf mengelilingi Ka'bah, itu sesungguhnya adalah simbol daripada perjalanan kehidupan manusia, ya, terus itu mengitari, ya, daripada Ka'bah, dan kita pun juga berputar, bumi berputar terus pada porosnya. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian dari perjalanan kehidupan itu sampailah kepada usia 40 tahun. Nah, apa itu 40 tahun? Itu untuk menunjukkan daripada kematangan daripada pribadi seseorang. Itu di kala usia 40 tahun. Baginda Rasulullah SAW, ya, diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima daripada amanah risalah Al-Quran untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia itu atau pada seluruh hambanya di kala kapan? Di kala usia 40 tahun. Idza balaghatil asudda arba'ina sanah. Jadi yang dikatakan kematangan itu dalam bahasa Arabnya adalah asudda, manakala dia sampai kepada usia daripada 40 tahun. Begitupun kita semuanya hadirin yang dirahmati Allah. Makanya tidak heran, ya, menurut para ahli psikolog, jika orang sampai usia pada 40 tahun di situ, maka akan terjadi apa yang dinamakan masa puber kedua, masa pubertas. Itu ya. Nah, jadi dua lelaki sebagai rendah itu di usia di situ 40 tahun, gogodan aja didinya. Itu ya. Jadi perasaan teh anu tadina pamajikan pertama anu asar ditinggalin masih panggelis nanti dina waktu kereta mah jadi asa ningali goreng we gitu tah. Nah, sehingga melihat tetangga yang di sebelah itu, melihat rumput sebelah itu nampaknya akan lebih indah, gitu, seperti itu. Nah, makanya tidak sedikit di kala usia itu banyak orang yang tergoda, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya kebanyakan yang menyimpang di kalangan kaum laki-laki, walaupun tidak sedikit di kalangan kaum daripada wanita pun demikian. Ya. Nah, itu di kala usia 40 tahun. Makanya tidak heran di usia itu terkena bagi laki-laki mah penyakit apa yang dinamakan beger mindo, ya banyak. Tadi nyala lengir itu sih karena dulu maos gitu tah, gitu. Ya, anu nyala lengir itu berarti nyemberinan gitu. Kealaman orang ke orang, ibarat itu seperti itu Bapak sekalian. Nah, terus berbetul, ya, berputar lagi. Nah, sampailah kepada suatu titik, titik penghujung. Asupan kayak tuntunannya. Tungtung nanti kan. Nah, itu adalah menunjukkan apa? Tutupnya daripada perjalanan kehidupan manusia. Ya, berapa tahun? Ya,
ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, bahkan ada yang di bawah usia seperti itu, bahkan ada yang udah belia kan seperti itu. Ya, itulah yang dinamakan kematian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama dalam perjalanan kehidupan manusia ini, ya, dari mulai 0 tahun sampai dengan wafat, ya, dalam menjalani daripada tugas kehidupan manusia di dalam dunia ini, maka kita akan banyak-banyak ditentukan dalam mengikuti daripada fase perjalanan yang berikut itu, ditentukan dalam fase kehidupan alam dunia di saat sekarang ini. Itu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana bahwa Allah menciptakan manusia yang dari tadinya awalnya kita tidak ada menjadi sekarang ada, dan nanti pada akhirnya pun juga akan tidak ada, ya. Pertanyaan kita adalah limadza khuliqtu, cik keurnaon atau Gusti Allah teh nyiptakeun urang. Itu pertanyaan kita adalah di situ. Ya. Pertanyaan kita adalah untuk apa Allah menciptakan diri kita yang setadinya kita tidak ada sekarang menjadi ada, dan nanti pada akhirnya pun kita tidak akan ada lagi di dalam kehidupan dunia ini. Kami pernah menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Ibu, pada 100 tahun yang silam kita belum ada lahir ke alam dunia. Ya. Kemudian 100 tahun yang akan datang pun kita sudah tidak mungkin lagi hidup di alam dunia. Kenapa? Karena sungguh betapa bahwa hidup dunia ini sungguh betapa singkatnya. Ya. Kita hidup dunia ini hanya dalam sebatas hitungan puluhan tahun. Ya, tidak mencapai ratusan tahun, hanya puluhan. Aya nu 10 tahun, aya 20 tahun, aya 40 tahun. Ya. Pun lanceuk itu hanya usianya 37 tahun mudang belia, walaupun Allah ciptakan sebab. Ya, wafatnya beliau itu karena tabrakan di tol waktu saat itu. Nah, kemudian adik kami pun juga, kami sebagai kakaknya ternyata didahului oleh adik saya. Usianya berapa tahun? 53 tahun. Nah, berarti di usia di bawah saya. Kemudian kakak kami pun juga, Haji Abdul Margani, hanya mencapai usia 53 tahun. Lahir tahun 53, ternyata simbol ayat menunjukkan usia dia 53, jadi mautnya tahun 2006. Ya, Bapak Kiai Haji Abdul Margani dulu sebagai panitia pembangunan daripada Masjid Agung ini. Ya. Ketika waktu bupatinya waktu itu siapa ya? Pak Taufik belum pernah memerintahkan, menugaskan kepada almarhum untuk merenovasi masjid ini. Beliau yang ditugaskan oleh beliau juga sudah almarhum ya sama. Nah, beliau pun sekarang sudah di alam baka. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh betapa bahwa manusia hidup ini di alam dunia ini betapa singkatnya, ya. Betapa singkatnya. Wa mal hayatud dunya illa lahum wa la'ibun wa ladarul akhirah khairul lil ladina yattaqun afala taqilun. Sungguhnya bahwa manusia hidup dalam kehidupan dunia ini adalah merupakan lahun wa la'ibun, hanya merupakan daya tipu, hanya merupakan permainan. Ya, hanya merupakan sandiwara. Kayak gini lagunya, dunia ini panggung sandiwara. Nah, itu kan. Nah, memang faktanya seperti itu, Bapak sekalian. Ya. Nah, artinya bahwa dunia ini hanya sebatas kamonesan gitu. Ya. Kamonesan artinya ya kenikmatan yang semu atau kenikmatan yang merupakan daya tipu bagi manusia. Ya. Walad darul akhirah khairul lil ladina yattaqun. Sedangkan kehidupan akhirat itu adalah lebih baik bagi kamu, bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Afala taqilun, maka di situ Allah memberikan pertanyaan kepada kita. Tidakkah kita berpikir ke atas sana? Artinya kita jangan sampai terbuai dengan kehidupan dunia yang tidak seberapa, yang merupakan daya tipu. Dunia ini adalah hanya sebatas tempat persinggahan sementara.
atau halte tempat pemberhentian sementara. Kalau Bapak Ibu naik busway nanti akan melewati beberapa halte ya sampai kepada tujuan akhir. Nah, halte itulah menunjukkan daripada dunia yang sedang kita duduki ini. Nah, dunia harus kita lewati ya. Dikatakan juga ad-dunya qantaratun ila yaumil akhir, bahwa dunia ini adalah merupakan sebagai suatu kontor. Apa itu kontor? Jembatan. Di mana juga yang namanya jembatan itu secara peraturan kita tidak boleh berhenti di tengah jembatan. Betul kan? Kalau ada supir ya bis atau truk gitu, supir mobil, di saat waktu dia sedang melaksanakan perjalanan gitu, kemudian ada jembatan ya, apalagi jembatan yang sempit, rumpil gitu, ya, kecil gitu. Nah, pasti itu jembatan itu tidak akan panjang, sepanjang-panjang lagi jembatan gitu. Tidak akan sampai memakan kilometeran gitu. Nah, itulah disimbolkan, digambarkan daripada adunya qantaratun ila yaumil akhir. Nah, orang yang berhenti di tengah jembatan, tuli orang ngagelar tikar, kemudian terus kita berjoget-joget di situ, apa nanti dikata orang? Berencik batur, sugan mah eta supir gelo. Maknya jambatan anu saged terumpilna eta supir mobil teh eureun di tengah jambatan. Tuluy ngagelar tikar, makan-makan di situ, joget-joget di situ. Berencik batur teh sugan mah supir gelo. Nah, itulah disimbolkan daripada jembatan. Yang namanya jembatannya harus kita lewati. Ya, kita harus seberangi. Itulah menunjukkan daripada kehidupan dunia. Yang waktunya lamanya hanya sebatas puluhan tahun. Justru anu 80 tahun kita tetap ya puluhan tahunnya tidak mencapai ratusan tahun. Tuh. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menjalani daripada kehidupan dunia ini, maka kita akan memasuki kepada fase tahapan kehidupan yang ketiga, yakni apa yang dinamakan kematian atau alam barzah. Ya. Sebelum alam barzah kita memasuki ke sana, kita akan merasakan dulu apa yang dinamakan mati. Kullun nafsin za'iqatul maut. Bahwa setiap makhluk yang bernapas, nafsun nafas, za'iqatul maut, itu akan merasakan daripada apa yang dinamakan kematian. Rela rek teu rela, ridho rek teu ridho, wayahna. Kalau di saat itu kita harus menghadap kepada Ilahi Rabbi, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah kita akan merasakan apa yang dinamakan ajal kematian. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang menghampiri kepada seseorang di antara kalian, la yastakhiruna sa'atan, maka tidak bisa ditunda-tunda dan tidak bisa pula ingin disegerakan. Gusti abdi teh da betah kene di alam dunia hayang 100 tahun deui hirup teh da betah, rek teu betah kumaha? Imah gedong, duit loba, kendaraan mewah, pamajikan opat, rek teu betah kumaha? Gitu. Ya. Tapi da teu kitu ai umur mah. Cek Gusti wayahna anjeunna geus waktuna balik sia. Rela rek tari. Rela rek rela ridho tapi rek Gusti abdi teh da hidup teh susah jeung susah deui, gawe teh geuring jeung geuring deui. Meus-meus ka rumah sakit, meus-meus ka dokter diobara, diopname. Dia merasa menderita yang sangat. Gusti daripada kieu mah leuwih hadap teh maot. Sok mah daripada hirup teh dina nyeri. Usalaki tapi nyeri ke pemajikan.
salaki beger deui tanapi pamajikan kagoda deui polalangkeun saejeun daripada kieu mah leuwih hade kudu di mana bedog mana besok kadiekeun pas tanjeuh sieun maot itu nade itu jadi la yastakhiruna san wala yastaqim. Itu bisa diangkat, itu bisa diayang-ayang kalau memang belum saatnya. Ya. Nah, tapi kalau sudah tiba saatnya, nah di situ kita harus kembali kepada keharibaan. Dan kita pun ketika waktu pulang ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kehidupan kita selama kita di alam dunia. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Itulah kalau di saat waktu orang merasakan daripada apa yang dinamakan ajal kematian, itulah yang dinamakan daripada kiamat sughra. Ya. Sebab kiamat kubro mangke walau alam dukaina kajantanana ngan sigana mah keur urang mah meureun moal wakang ngalaman kiamat kubro teh nya. Ngan ari kiamat sughra mah pasti yang namanya ajal mah kematian. Duga teu ira gitu ya. Ngan urang lamun dina satungtung hirup teh ulah seperti naon? Ulah seperti siga hayam. Terang hayam atau napi embe gitu nya. Lamun ningali embe keur dikorbankeun kada dipencit gitu. Dia tidak berpikir bahwa pada saat itu dia akan mati, dipencit gitu. Tenang we, nyantai we, eta mah si manehna orang moal. Padahal pada akhirnya dia akan kena giliran. Nah, kalau kita tidak berpikir bahwa kita akan mati besok atau lusa, ya. Nah, apa yang sudah kita persiapkan dan kita tidak pernah memikirkan tentang apa yang mesti kita persiapkan, maka orang terbeda di kaos hidupnya kaos me atau napi jeung hayam gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika waktu orang sampai kepada apa yang dinamakan ajal kematian, di mana ya bahwa yang namanya ruh nyawa itu sampai aja di ujung di pangkal tenggorokan kita. Faida balaghatil hulqum wa hina idin antum tanzurun. Kalau di mana ya ruh kita sudah sampai kepada yang dinamakan hulqum, maka di saat itu kita akan melihat tentang bagaimana keadaan surga dan bagaimana keadaan neraka sebagai tempat pengembalian kita nanti di hari kiamat. Antara surga dan neraka ketika waktu diperlihatkan Allah ketika waktu saat itu bergantung kepada bagaimana amalan kita ketika waktu kita hidup di alam dunia. Nah kalau kita selama dalam perjalanan hidup kita ini senantiasa selamanya berserah diri kepada Allah serta memiliki sikap istiqomah dan kita selalu bahwa kita menuhankan hanya kepada Allah saja, tidak menuhankan kepada selain kepada Allah, tidak menuhankan kepada jabatan, kita tidak menuhankan kepada harta benda, kita tidak menuhankan kepada ya manusia yang lain. Kita hanyalah Tuhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, innal ladzina qalu rabbunallah. Nah, kalau kita seandainya beri keyakinan dan mantap jiwa kita bahwa Tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala serta memiliki jiwa istiqomah summa istaqom. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka nanti malaikat akan datang menghampiri kepada Bapak Ibu. Kapan? Ketika waktu sakaratul maut tadi teh. Dan dia akan mengabarkan kepada kita. Entah itu mungkin malaikat Jibril atau entah itu mungkin malaikat Rahmah menyampaikan berita kepada kita. Apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Engkau jangan merasa bersedih hati, engkau jangan merasa risau ya. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, maka kabar gembiralah bagi engkau bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menyediakan daripada surga yang penuh dengan kenikmatannya. Itu ya ketika waktu sakaratul maut. Ya. Sehingga di saat itu ya dia ikhlas ridho. Ya. Nah, bagi orang yang
yang memiliki iman dan takwa. Tapi bagi orang yang ahli dunia, ahli dunia itu orang yang hidupnya yang ada dalam pikirannya itu adalah dunia. Sehingga ketika waktu sakaratul maut, apa yang Allah perlihatkan di kala itu? Neraka jahanam sebagai tempat pengembalian dia. Gusti kita teh naon neraka teh keur saha? Keur tangkorak sia. Oh, keke atuh Gusti ari kitu mah abdi moal balik hasil. Keheula akhirnya timbul rasa penyesalan hadirnya dirahmati Allah. Dia menyesali atas kehidupan dirinya. Geuning kieu nya ai hirup dipakai teu dipakai ibadah anu bener mah yang pada akhirnya yang ada adalah penyesalan. Sehingga dia menjerit kepada Allah, memelas kepada Allah. Untuk apa? Untuk minta dikembalikan lagi kepada alam dunia. Rabbirji'uni la'ali amalan sholihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikanlah aku ke alam dunia. Niscaya aku akan berbuat amal soleh dari perbuatan yang aku tinggalkan. Di saat itu walaupun kita menjerit tangisan dengan tangisan air mata darah, Allah tidak akan menggubrisnya. Kalla kata, ya, tidak bisa. Innaha kalimatul wa qailuha, itu mah hanya ucapan kaum belaka saja. Wa min warahim barjahun ila yaumil basul, tah kana ma wa yahna wa ajan tumbuhan di alam barjah. Tuh begitu. Alam masa menunggu sampai dengan terjadinya hari kiamat, itu namanya alam barja. Ya. Dan insya Allah semua kita akan mengalami yang dinamakan alam barja itu. Dan kalau kita sudah berhijrah kepada alam barza dari alam dunia ini, ya, memasuki kepada fase kehidupan yang ketiga, ya, alam barza itu. Nah, maka di situ perjalanan hidup di alam barza itu akan lebih cukup panjang dibandingkan kehidupan dunia. Bisa jadi di alam barza mencapai ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Ya, walaupun usia di dunia mereka ya hanya paling banter, ya saya katakan tadi cuma ratusan tahun. Ya. Orang-orang dahulu iya, seperti Nabi Musa dengan usianya sampai usia 400 tahun, apalagi Nabi Nuh itu sampai 900 tahun, 910. Ya, Nabi Adam juga itu mencapai sampai 1000 tahun. Tapi untuk umat akhir zaman, seperti zaman ya Rasulullah SAW, kita tahu Rasulullah usianya cuma 63 tahun, hanya puluhan tahun. Tuh. Nah, orang yang hidup di masa zaman Rasulullah sampai sekarang itu kan berarti sudah 14 abad. Berarti mereka sudah memasuki alam barza itu sudah 14 abad. Artinya sudah 1400 tahun, berarti sudah ribuan tahun. Sudah 1000 tahun. Apalagi kalau umat-umat Nabi Adam, umat-umat Nabi Nuh itu berarti sudah berapa ribu tahun. Di zaman Nabi Adam, Nabi Kakiwari, ya, itu sekarang tuh baru mencapai 14.000 tahun. Ya, ini kalau kita urut daripada perjalanan kehidupan manusia dari semenjak Nabi Adam sampai zaman Rasulullah itu 12.000 tahun. Di zaman Kanjeng Rasul di Kakiwari, ya, katakan sekitar berapa? 1400 tahun, ya, 14 abad, ya. Itu. Nah, sampai dengan kehidupan kita sekarang ini entah ke depan berapa tahun lagi, wallahu a'lam. Yang jelas usia dunia ini memang sudah dipandang cukup tua. Ya. Nah, kalau kita bersandar kepada ya hadis Rasulullah SAW, kemudian juga dari para ahli hikmah, ya, mereka ada yang mengatakan sampai tahun 2000 ya dunia geus kosong. Sampai tahun 2000 dunia geus kosong. Artinya apa? Ya artinya sudah tidak lagi kehidupan kalau begitu. Ya, tahun 2000. Cuman karena yang memberikan perhitungan itu adalah orang Islam, ya mungkin yang dimasukkan sebelum tahun 2000 itu 2000 Hijriah. Ya.
Nah, kalau sekarang 1445 lebih ke tahun 2000 Hijriah, itu berarti usia dunia ini bisa mencapai 400 tahun lagi. Lamun benar eta cariosan para ahli hikmah gitu. Nah, tetapi kalau berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan bahwa kata Rasulullah itu dunia ini tidak mencapai daripada tahun 1500 Hijriah, tidak mencapai, atau sekitar tahun 1500 Hijriah. Kalau sekarang tahun 1445 berarti umur dunia tinggal 55 tahun dulu. Kalau 55 tahun ini hanya berapa generasi nanti yang akan hidup di masa yang akan datang. Hanya yang jelas mungkin kita tidak akan mengalami ya. Walaupun 45 tahun tidak terlalu jauh, sudah dekat, sudah diambang ya. Sekarang ini kan sudah fase daripada perjalanan kehidupan akhir zaman. Nah, akhir zaman ini berarti hanya mendekati daripada hari kiamat. Ya. Hanya persisnya kapan hari kiamat terjadi kita tidak tahu. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi? Ya, malah Rasulullah balik bertanya, mana yang nanyakeun kiamat terjadi iraha? Idenya geus bakal naon? Keur poe kiamat. Ya. Justru Rasulullah bertanya, Anda sudah memiliki apa? Sampai dengan Anda menanya seperti hari kiamat, keur boga naon? Apa persiapan yang sudah Anda siapkan ketika nanti kalau datang ajal kematian? Anda motong jauh-jauh teuing poe kiamat gede, kiamat leutik anu disebut maut itu pasti bakal ngalaman ka diri saya. Ya. Kalau memang perjalanan hidup kita ini dalam dunia ini betapa singkatnya, kemudian naon anu urang bari dipersiapkeun yaumil God. God di situ adalah hari kehidupan di masa yang akan datang. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fase daripada perjalanan kehidupan dunia ya. Berakhir diakhiri dengan kematian, kemudian masuk pada alam barzah. Nah, kalau kita sudah memasuki alam barzah sampai dengan terjadinya hari kiamat, apa yang dinamakan yaumul bahas ataupun yaumul akhir ya, yaumul jaza, yaumul kiamah. Nah, di situ maka kita akan memasuki fase kehidupan yang terakhir atau fase kehidupan yang keempat adalah fase daripada kehidupan yang senang selama-lamanya. Bukan lagi hitungannya ribuan tahun, bukan juga miliaran tahun, bukan, atau jutaan tahun, bukan triliunan tahun pun juga bukan, tetapi khalidina fiha abada, sanang. Kalau 1 triliun tahun masih ada batasannya ya, tapi kalau yang namanya sanang itu tidak memiliki batasannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat waktu kita masuk kepada fase yang terakhir kehidupan akhirat ini, apakah nanti kita akan dihadapkan pada dua persoalan, fariqun fil jannati wa fariqun finnar. Ada sebagian golongan yang masuk ke dalam surga dan ada sebagian yang masuk ke dalam neraka. Nah, antara surga dan neraka ini akan lebih banyak ditentukan dalam fase daripada kehidupan yang kedua, yakni kehidupan alam dunia, alam sekarang. Itu, ya. Nah, begitupun kebahagiaan ketika waktu di alam barzah itu menunjukkan juga nanti kebahagiaan nanti di akhirat. Penderitaan di alam barzah itu pun juga akan menunjukkan penderitaan daripada di alam akhirat. Kan ada ya, seperti yang tadi kami kemukakan, alam barzah bisa menjadikan raudhah min riyadil jinan, di antara kebun-kebunnya surga. Tetapi juga alam barzah merupakan hufratan min hafarin nira, lubang di antara lubangnya daripada api neraka. Kalau kita di alam barzah merasakan raudhah min riyadil jinan, maka nanti di sana akan ketemu dengan surganya yang sesungguhnya di alam akhirat. Ya. Nah, kalau seandainya ketika waktu alam barzah kita merasakan penderitaan, apa yang dinamakan siksaan alam kubur, sehingga di situ dia merasakan bagaimana hebohnya daripada api neraka, dan alam barzah adalah merupakan hufratan min hafarin nira, lubang di antara lubangnya neraka, maka itulah sebagai penderitaan awal
yang nanti ketika masuk pada masa kehidupan akhir di akhirat, kita pun akan menderita selama-lamanya, masuk ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Itu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya, hidup di dunia ini yang hanya sebentar ini akan menentukan nasib kita nanti bagaimana di yaumil akhir. Maka dari itu gunakanlah akal kita yang sehat, akal kita yang cerdas, kita manfaatkan fase daripada dunia ini dengan kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang kepada tali Allah, berpegang kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sudah dijadikan sebagai suatu bimbingan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita harus kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga kita insyaallah kalau kita berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah lan tadillu abadan, kita tidak akan tersesat selama-lamanya dalam kehidupannya. Insyaallah tujuan kita dalam kehidupan akhirat akan tercapai. Wabtaghi fima taqallu daril akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Silakan cari, silakan raih apa yang sekiranya yang bisa dapat mendatangkan daripada kehidupan akhirat. Harus kita upayakan, harus kita perjuangkan. Tapi kita pun tidak boleh melupakan daripada kehidupan alam dunia. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga yang memisahkan kita, ya, ini sebagai tambahan penjelasan dari apa yang kami sampaikan pada minggu yang lalu. Mudah-mudahan sing jantan pamatri di mana orang, sehingga kita untuk senantiasa istiqomah dalam hidup kita, untuk selalu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Kita akhiri dengan doa kifayat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.